Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Master Cespleng menjumpai Anda sekalian dari studio 2 Master Cespleng di kawasan Jakarta Selatan. Oke, menyambung 2 episode yang telah berlalu, yaitu terkait dengan wafatnya Ratu Elizabeth Inggris dan bayangan Dajjal. Kita tahu hari Kamis kemarin Ratu Elizabeth meninggal dunia setelah 72 tahun lebih memerintah sebagai Ratu Kerajaan Inggris, di mana ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa Ratu Elizabeth adalah keturunan Rasulullah. Namun sebagian lain juga menyatakan bahwa Ratu Elizabeth adalah keturunan ke-43 dari Fir'aun. Oke, kita lanjut ke episode yang ketiga, episode yang terakhir untuk judul di atas. Kita sambung dulu dengan yang kedua, karena mengingatkan pembicaraan kita untuk membacakan tentang kronologi daripada sejarah bangsa Inggris ini, Britania Raya. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita juga akan bicarakan terkait Inggris dan Skotlandia, tentang perjuangan rakyat Skotlandia, dan sehubungan dengan tidak ada keturunan dari Ratu Elizabeth yang pertama, sehingga Raja Scotland lah yang kemudian menduduki tahta kerajaan Inggris tersebut. Dan sampai di sini kita sambung episode yang ketiga. Kita lanjutkan sampai nanti pada Oke, kita ambilkan sumbernya dari sini. Ada banyak sejarah yang tidak diajarkan oleh pendidikan apalagi di Indonesia, baik di perguruan tinggi, dan juga ini tidak diajarkan di perguruan tinggi di dunia manapun, karena ini merupakan suatu kerahasiaan daripada oligark internasional. Oke, kita lanjut. Kita ambil paragraf yang terakhir dari season kedua, bagian kedua, yang terkait dengan wafatnya Elizabeth Inggris dan bayangan Dajjal. Halnya terakhir kita ambil, sebenarnya sudah bisa diperkirakan mengenai peristiwa yang bakal terjadi setelah terbunuhnya Raja Charles tahun 1649 hingga berdirinya Bank Inggris tahun 1964. Yang diantara periode itu, hutang nasional kerajaan Inggris telah naik sampai tingkat yang mencemaskan. Apakah kita juga mengalami hal tersebut? Ya, negeri kita juga mendapatkan hutang yang cukup mencemaskan bagi kalangan tertentu, tapi bagi rezim yang saat ini dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Yang diantara periode itu, hutang nasional kerajaan Inggris telah naik sampai tingkat yang mencemaskan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kronologi peristiwa sejak meninggalnya Charles sebagai berikut. Tahun 1649, Cromwell, seorang militer Inggris ini yang mengabdikan dirinya kepada oligark internasional,
menyerbu ke Irlandia dengan mengandalkan dukungan finansial dari para pemilik modal internasional, sehingga api pertikaian berkobar antara orang-orang Irlandia yang beragama Katolik disebabkan oleh penderitaan mereka akibat serbuan Inggris yang membawa bendera Protestan. Pemberontakan meletus di tahun 1650 terhadap Cromwell di bawah Panglima Inggris Saunders, tapi bisa dipatahkan dan pemimpin pemberontak itu ditangkap. Pemberontak ini mewakili masyarakat Irlandia, publik Irlandia. Tahun 1651 Charles II, putra Raja Charles I, memerangi Cromwell tapi tidak berhasil dan kemudian dibuang ke Perancis. Inggris terlibat perang melawan Belanda di tahun 1652. Tahun 1653 Cromwell mengumumkan diri sebagai penguasa mutlak dengan gelar The Lord Defender of Great Britain. Inggris terlibat perang di Eropa lagi tahun 1654. 1656 pergolakan koloni Inggris di Amerika yang kemudian lahir negara Amerika Serikat. Ini Inggris sebagai negara imperialis sejati. Nah, sejarahnya dari dia kita bisa ikuti di sana. Mudah-mudahan pemirsa tidak jenuh. Kemudian di tahun 1657 Cromwell meninggal dunia, disusul dengan penobatan putranya Richard sebagai penguasa Inggris. Richard jemu dengan persekongkolan dengan Yahudi yang berkepanjangan, kemudian ia mengundurkan diri dari pemerintah. Jenderal Monk di tahun 1660 dari angkatan bersenjata Inggris menduduki London, kemudian mengangkat Charles II sebagai Raja Inggris. 1661 skandal persekongkolan antara Cromwell dan para pemimpin Yahudi terungkap dan menimbulkan reaksi mengembarkan di London. Makam Cromwell diserbu oleh massa dan dibongkar sebagai pelampiasan kemarahan mereka. Jadi itulah sejarah orang yang pengkhianat Cromwell. Kemudian publik sampai melampiaskan kemarahannya dengan membongkar makamnya. 1662 pertentangan agama antara sekte Kristen Protestan dan penindasan sekte yang menolak untuk tunduk kepada gereja resmi Inggris, yaitu gereja Anglikan. Inggris terlibat perang lagi melawan Belanda pada tahun 1664. 1665 krisis ekonomi melanda Inggris yang menimbulkan pengangguran dan kelaparan di kalangan rakyat. Juga di tahun itu terjadi musibah kebakaran besar menghanguskan sebagian besar kota London. Disusul kemudian berjangkitnya wabah penyakit lepra. Inggris terlibat perang melawan Belanda dan Prancis di tahun 1666. 1667 gerakan sabotase rahasia yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi muncul kembali di kalangan elit pemerintahan yang dikenal dengan sejarah Inggris dengan sebutan Kabbalah. Nah, ini menarik, yaitu istilah yang berhimpitan dengan apa yang dianut oleh Iran, apa yang terjadi di Iran, sehingga muncul gelombang baru dalam penindasan agama dan politik di Inggris. 1674 program baru yang dilakukan oleh sekelompok konspirasi internasional menggunakan dan menampilkan peran baru dan para kaki tangan baru pula dengan menghentikan perang antara Belanda melawan Inggris. Langkah pertama adalah mengorbitkan William Stadtholder untuk menduduki panglima tertinggi angkatan bersenjata Belanda. Jadi oligark internasional ini bisa mengatur siapa yang menjadi panglima perang di suatu negara. Bagaimana dengan Indonesia? Dan mendapat gelar Duke of Orange. Setelah itu mereka mengatur skenario untuk bisa mempertemukannya dengan Lady Mary, putri pewaris tahta kerajaan Inggris, yaitu Duke of York. Pernikahan Putri Mary dengan Duke of Orange yang berarti mendekatkan singgasana Inggris dengan Duke of Orange tersebut, dan tabir penghalang yang membatasi hanyalah keberatan Charles II dan Duke of York. Maka kalau kedua orang itu bisa diinyakan, berarti singgasana Inggris berada di tangannya.
1677. Tahun 1683, usaha konspirasi untuk membunuh Raja Charles II dan Duke of York akan tetapi persekongkolan tersebut gagal. 1685, Charles II meninggal dunia. Duke of York menaiki tahta kerajaan Inggris dengan gelar Raja James II. Kemudian tersiar desas-desus luas yang diatur oleh konspirasi internasional untuk menentang raja baru itu. Pada saat penobatannya, dan Duke of York terlibat pertempuran menentang raja baru, tapi tidak berhasil dan ia sendiri ditawan lalu dihukum mati pada tanggal 15 Juli 1665. Sebagai buntutnya terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap para penentang raja. Sementara itu kekuatan konspirasi oligarki internasional terus mengipasi angin kebencian rakyat terhadap raja sebagai upaya untuk memberi jalan lapang bagi Duke of Orange untuk menuju singgasana Inggris. 1688, kekuatan konspirasi merintis satu langkah baru setelah melihat perkembangan situasi yang terjadi di Inggris, yaitu mengatur penyerbuan yang dipimpin oleh Pangeran William of Orange dari Belanda dengan dukungan kapal-kapal laut pada tanggal 5 November menuju pantai Torbay, sehingga memaksa Raja James II turun tahta dan meninggalkan Inggris menuju Perancis. Rakyat telah termakan oleh isu yang diatur sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain disebabkan karena tindakan pembersihan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja James II terhadap para penentangnya. Setelah gagalnya pemberontakan, Duke of York, di samping itu kepribadian James sendiri juga telah ikut andil sebagai penyebab keruntuhannya. Jadi kita sendiri sebagai bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh Belanda. Jangan-jangan itu pun juga dibiayai oleh oligark internasional. Adakah sejarah yang membuat benang putih ke arah sana? Mari kita berpikir sedikit kritis. Oke, kita lanjut. Tahun 1689, William of Orange dan Putri Mary sang permaisuri mengukuhkan diri sebagai Raja dan Ratu Inggris. Berhubung mantan Raja James II itu beragama Katolik, maka rakyat Inggris yang beragama Katolik berusaha mengembalikan James menjadi raja mereka. Dan kekuatan konspirasi memunculkan William of Orange sebagai pahlawan Protestan. Dan benar, Raja James kemudian ke Irlandia, sebuah negara bagian Inggris Raya yang beragama Katolik, pada bulan Maret tahun itu. Pertempuran sengit pun tak bisa terhindarkan antara mantan raja dengan pasukan William of Orange pada 12 Juli 1689. Dengan kata lain, pasukan Katolik perang melawan pasukan Protestan. Ya, untuk perang Irlandia, Republik Irlandia di Inggris itu sampai abad 19, abad 20 juga masih terjadi. Mungkin sekarang kita sudah tidak pernah mendengar, mungkin juga sudah ada langkah-langkah lebih progresif sehingga mereka tidak selalu dalam adu domba dan terjebak dalam perang antar agama. Sampai sekarang orang Inggris tetap memperingati peristiwa perang tersebut tanpa menyadari bahwa sebenarnya yang terlibat dalam perang itu merupakan mainan yang dibuat oleh para pemilik modal internasional, oligarki internasional atau Zionisme, yang bertujuan menguasai ekonomi dan politik Inggris sejak tahun 1640 hingga 1689. Inggris merupakan superpower dan merupakan titik temu kekuatan ekonomi Eropa. Maka untuk melangkah pada tahap yang paling menentukan bagi rencana konspirasi internasional adalah mendirikan lembaga keuangan Inggris dan menanam modal mereka pada ekonomi nasional Inggris yang sedang memikul beban pinjaman besar akibat perang yang dirancang oleh mereka sendiri. Ya, itulah fakta sejarah yang tidak pernah
dibeberkan di suatu lembaga pendidikan dalam pelajaran sejarah di tingkat pendidikan manapun sampai termasuk di universitas. Ini sumbernya dari sini yang ditulis oleh William J. Carroll. Ini diterjemahkan di tahun 91. Judul aslinya ini dari tulisan berbahasa Arab. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatunya. Mungkin ada sesuatu yang berhempitan dengan kondisi-kondisi, terutama kondisi sekarang kita di Republik Indonesia ini. Kita harus tetap hati-hati, waspada. Bukan berarti apa yang terjadi hanyalah merupakan suatu gerakan rakyat semata, namun patut diwaspadai bahwa terjadinya sebuah revolusi di Indonesia ada campur tangan dari oligarki internasional. Sementara untuk istilah-istilah oligarki pada saat ini, apakah itu merupakan bagian daripada oligarki internasional atau kelompok kolonialisme, imperialisme yang mengglobal, dalam istilah lain global player, lagu-lagu semacam itu biasanya adalah orang-orang yang gandrung akan kedudukan, gandrung akan kekayaan, gandrung akan ketenaran, merupakan satu tangkapan empuk bagi kelompok oligarki internasional yang keberadaannya bisa dirasakan tetapi tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dilihat secara nyata karena memang mereka bergerak dalam kesunyian dan kegelapan. Mari tetap kita jadikan presiden threshold 0% agar muncul tokoh-tokoh pembaharu di negeri ini yang benar-benar memperjuangkan rakyat tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak tangan gelap, yaitu oligarki. Tapi faktanya oligarki di negeri ini sudah menguasai ekonomi, bahkan merambah ke dunia politik. Kita merasakan, yang paling merasakan adalah 10 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai sebuah momentum, sebuah pemikiran ulang untuk berhati-hati menempatkan pemimpin bukan sekedar pemimpin hasil rekayasa oligarki internasional. Tetap jadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.